Baik, perkenalkan nama saya Cicilia Saloma Sambe dari kelas 5T5 dengan NIM 23024117. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System yang disingkat dengan DSS. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah kategori luas dari sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dan eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang pertama di sini ada Decision Support System atau dengan singkatan DSS. DSS merupakan fokus utama pada dukungan keputusan terstruktur dan semi-terstruktur. Selanjutnya ada Executive Information System atau EIS, menyediakan informasi ringkas dan relevan untuk eksekutif senior. Selanjutnya ada Artificial Neural Network atau dengan singkatan ANN, memproses informasi seperti otak manusia dan untuk pola dan juga prediksi. Selanjutnya ada Group Support System atau dengan singkatan GSS, memfasilitasi pengambilan keputusan dalam tim atau kelompok. Selanjutnya ada Expert System dengan singkatan ES, untuk meniru kalian manusia untuk memecahkan masalah spesifik. Dan yang terakhir ada Hybrid Support System, kombinasi dari beberapa sistem untuk dukungan yang komprehensif. Selanjutnya ada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keputusan. Dalam lingkungan bisnis modern, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai elemen internal dan eksternal yang terus berubah. Nah, di sini sangat membutuhkan adaptasi dan pemahaman mendalam. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan akses cepat ke data dan analitik memfasilitasi keputusan berbasis bukti. Yang kedua ada kompleksitas struktural. Struktur organisasi yang besar dan rumit mempengaruhi alur keputusan. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi merupakan tekanan dari pesaing menuntut keputusan yang cepat dan inovatif. Selanjutnya ada pasar internasional. Dinamika pasar global memerlukan pemahaman budaya dan regulasi luas. Selanjutnya ada stabilitas politik. Perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi operasional dan strategis bisnis. Selanjutnya ada konsumerisme. Tuntutan dan preferensi konsumen yang berkembang membentuk arah keputusan produk dan layanan. Dan yang terakhir ada intervensi pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat membatasi atau mengarahkan pilihan keputusan. Selanjutnya, menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan. Manajer dihadapkan pada lingkungan yang terus berubah, yang membuat pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dan berisiko. Di sini ada 3 cara menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada perubahan eksternal cepat. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut adaptasi keputusan secara berkelanjutan dan cepat. Yang kedua ada trial and error sulit dilakukan. Konsekuensi dari kesalahan bisa sangat mahal, membatasi kemampuan untuk bereksperimen. Dan yang ketiga, manajer harus lebih canggih. Keterampilan analitis dan strategis yang lebih tinggi diperlukan untuk menavigasi kompleksitas. Selanjutnya, 3 fase utama pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 fase berurutan yang membantu memastikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Yang pertama, intelijen, mencari kondisi yang membutuhkan keputusan, mengidentifikasi dan memahami masalah atau peluang. Dan yang kedua ada desain, mengembangkan alternatif solusi yang mungkin dan mengevaluasi kelayakan masing-masing. Dan yang ketiga ada choice, memiliki solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. Selanjutnya ada klasifikasi masalah dalam pengambilan keputusan. Memahami sifat masalah adalah langkah pertama dalam menentukan pendekatan Decision Support System atau dengan singkatan DSS yang tepat. Di sini ada terstruktur, masalah rutin yang dengan solusi yang jelas dan terdefinisi, sering dipecahkan dengan algoritma atau prosedur standar. Selanjutnya ada tak terstruktur, masalah kompleks tanpa solusi langsung atau pasti seringkali melibatkan penilaian manusia yang signifikan. Dan selanjutnya ada semi terstruktur,
perpaduan antara masalah terstruktur dan tak terstruktur di mana sebagian elemen dapat dipecahkan dengan model namun membutuhkan keputusan manusia. Selanjutnya kita akan mengenal sistem pendukung keputusan atau Decision Support System dengan singkatan DSS. Nah, definisi DSS atau Decision Support System merupakan sistem berbasis model yang berinteraksi dengan pengguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur dengan menggabungkan data, model, dan kemampuan analitis. Decision support system tidak menggantikan manajer, melainkan memperkaya proses pengambilan keputusan mereka. Nah, di sini ada syarat DSS yang efektif. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami, robust dan dapat menangani berbagai skenario, mudah dikontrol oleh pengguna, adaptif terhadap perubahan kebutuhan, lengkap dalam cakupan fitur, dan user-friendly antarmuka intuitif. Selanjutnya, ada karakteristik dan kemampuan utama DSS. Decision Support System dirancang dengan fitur-fitur khusus untuk memberikan dukungan keputusan yang komprehensif dan fleksibel bagi berbagai pengguna dan situasi. Di sini ada mendukung keputusan, efektif untuk masalah semi terstruktur dan tak terstruktur di mana solusi tidak selalu jelas. Selanjutnya ada dukungan manajerial, memberikan dukungan untuk semua level manajerial dari operasional hingga strategis. Selanjutnya ada fleksibilitas pengguna, dapat dipakai oleh individu maupun grup, mendukung berbagai gaya pengambilan keputusan. Selanjutnya ada adaptif, sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada fokus efektivitas, lebih fokus pada peningkatan efektivitas keputusan daripada efisiensi proses. Selanjutnya ada mudah digunakan, dirancang agar mudah digunakan dan dikembangkan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir ada model dan pengetahuan, menggunakan berbagai model dan komponen pengetahuan untuk analisis yang mendalam. Selanjutnya, manfaat utama implementasi Decision Support System. Penerapan sistem pendukung keputusan membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi organisasi yang ingin meningkatkan kualitas dan efisiensi pengambilan keputusan mereka. Di sini ada solusi kompleks. Solusi kompleks membantu memecahkan masalah yang rumit dan multifaktor secara sistematis. Kemudian ada respon cepat. Nah, respon cepat memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kondisi. Selanjutnya ada hemat biaya dan waktu. Ini mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk analisis. Selanjutnya ada keputusan berkualitas. Ini menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berkualitas tinggi dengan dukungan data. Selanjutnya ada efektivitas manajerial, meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang berdampak. Selanjutnya ada fasilitas komunikasi. Ini memperbaiki komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas, meningkatkan produktivitas tim analisis melalui alat yang canggih. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen esensial sistem pendukung keputusan. Setiap Decision Support System atau singkat dengan DSS yang efektif terdiri dari beberapa komponen inti yang bekerja sama untuk menyediakan dukungan analitis dan pengambilan keputusan yang komprehensif. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama, data manajemen. Nah, data manajemen ini berbasis database atau data internal, eksternal, dan sistem manajemen basis data DBMS untuk akses dan manipulasi data. Selanjutnya ada model manajemen, menyediakan kumpulan model finansial, statistik, kuantitatif, dan sistem manajemen model MBMS untuk analisis data. Dan selanjutnya ada communication, antarmuka pengguna grafis dan interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Dan yang terakhir ada knowledge management, opsional namun penting. Subsistem yang menyimpan pengetahuan spesifik domain untuk meningkatkan dukungan keputusan seringkali berbasis aturan atau kasus. Nah, demikian untuk presentasi saya mengenai sistem pendukung keputusan atau Decision Support System dengan singkatan DSS. Bila ada kesalahan kata,
Mohon dimaafkan. Terima kasih.